Kini Herjunot Ali pilih ta'aruf. Apalagi cowok yang pintar ngomong, itu udah Kayak Kak Junot. Itu udah jangan. Tapi do you believe in love? No. At all? No. I don't believe in love. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Anya Geraldine di Tanya Tawa Canda Anya. Iya, aku senang banget akhirnya kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Yang kemarin-kemarin itu nonton selalu banyak dan makasih banget komennya selalu positif dan selalu mengundang bintang tamu yang luar biasa. Kalau nggak ganteng berprestasi ya kan? Iya nggak? Lumayan. Nah, bintang tamu di episode kali ini nih, aku kedatangan seorang aktor film tampan, mapan, yang pasti masih single. Ini dia. Ya ampun, aku ngidolain dia banget lagi dari dulu, woy. Kak Herjunot Ali. Kak, banyak loh yang request, ya kan ya? Banyak yang request kayak di komen, di kolom komentar di YouTube gitu kayak undang Herjunot Ali dong, Herjunot Ali gitu banyak. Wow. Kakak banyak fans It's fans an ceweknya. honor. Kayaknya aku baru di sini aja deh dapat perhatian gitu. Jarang aku dapat perhatian. Masa kayak sih? gitu. Ya Jarang. ampun, kasihan Makanya. banget. Namanya juga jomblo, aku juga jarang dapat perhatian. Masa? Ya ampun. Dari maksudnya enggak. Ini nih serius ya, gue tuh jarang dapat perhatian dari orang beneran. Kalau dari fans ya udahlah ya komen-komen gitu doang, mereka juga iseng. Tapi kalau kayak perhatian dari orang beneran tuh kayak jarang. Iya udah, nggak apa-apa. HP kamu mana sini? Kamu bawa HP kan tadi? Ada kan HP? Bawa. Ya nanti catat nomor aku ya. Aduh malu Kak. Aku tuh cepet salting, jangan digituin. Apalagi kalau baru kenal terus habis itu ganteng, aku tuh nggak bisa. Aku serius loh. Sama. Aku juga Ntar kalau bisa aku ngobrol nggak ngeliat kakak, ntar aku ngeliatnya kesini terus. Aku kalau salting nggak mau ngeliat soalnya. sama aku juga kalau ngelihat yang cantik langsung cepet sayang. Ini pasti dia nih ya, di WhatsApp-nya pasti Asrama Putri. Iya nggak sih? Baru ketemu udah ada hawa-hawa melobi. Kakak banyak chat sama cewek pasti? Enggak. Aku tuh orangnya setia. Oh setia. Tapi kalau jomblo setiap tikungan ada kan? Itu dia. Pasti. Maksud aku itu dia. Tapi aku single kok. Tapi ada banyak yang nemenin aja. Ya udah. Nah, guys, nih aku ada foto-fotonya Kak Junot. Iya. Wow. Ampun. Sumpah ya, demi apapun gue Itu ingat. Kamu jangan salah. Itu pada zamannya oke loh. Pada zamannya ya, guys. Emang. Pada zamannya. Emang. Pada zamannya. Sekarang sih kayak alay-alay parkir itu. Ya Allah. Aku inget banget ya, waktu aku kayak sekitar SMP gitu, kayak 2009 tuh handphone kita apa sih zamannya? BB ya? Pokoknya iya ya. Aku inget banget, aku waktu itu kayak jadiin fotonya Kak Junot wallpaper di handphone gua anjing. Gara-gara abis nonton yang film itu. Yang realita. Terus kayak ini keren banget ya gitu. Terus habis itu aku suka kan dulu, ih keren banget ya cowok kayak gini, gue pengen deh punya cowok kayak gini. Tampangnya kayak tampang anak PIM yang rambutnya polem-polem gitu terus putih. Terus aku jadiin wallpaper nyari di Google. Iya, Ya Allah. agak kangen band sih dulu sih. Tapi kayaknya yang paling cocok kayak begitu zaman dulu tuh Kak Junot deh. Kalau yang lain tuh pasti kayak fail gitu ya nggak sih? Aku ngerasanya kayak maaf ya, kan banyak di zaman dulu kayak anak-anak band-band yang kayak band-band screamo, anak-anak gigs gitu tau gak sih? Itu kan banyak yang rambutnya polem, sampai kacamata. Menurut aku banyak yang gak cocok. Kalau menurutku sebenarnya dicoba aja. Oh dulu kakak inspirasinya dari mana itu? Kalau itu aku dulu suka band namanya Skullets gitu. Jadi rambutnya kan mulet-mulet gitu. Nah zaman dulu juga semua orang dulu kayak yang apa namanya? Apa? Screamo Yang ada. Setiap orang dulu emo nggak sih? Iya, Setiap emo. orang dulu emo nggak sih? Kalau nggak ada punya- yang sembuh nggak sih dari emo? Kalau tuh punya semua? band dimasukin ke apa dulu MySpace gitu Iya. ya, kayak gitu. Panutannya kalau nggak Doci gitu. Iya. Onat, ya. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, kakak waktu yang pada di masa itu, yang tadi kakak bilang itu lagi hits banget tuh si rambut itu, terus kakak bilang tadi banyak banget yang suka sama kakak. Banyak gak sih cewek yang lagi ngedeketin atau waktu itu lagi jomblo atau punya pacar? Pas lagi ini ya banget. Karena emang gue akuin itu semua teman sekolah gue tuh suka banget sama Herjunot Ali dari Realita Cinta Rock and Roll. Ya, aku tuh dulu pernah zaman dulu tuh kalau dipanggil sama orang gitu di mall atau enggak di tempat umum, aku tuh suka punya sesuatu yang kayak gini loh. Aku tuh orangnya kan suka nggak enakan gitu. Jadi sama semua orang tuh aku maintain biasanya gitu. Jadi kayak yang agak ambigu ya.
Kamu ngerti lah maksud aku. Suka menebar benih kemana-mana. Itu maksudnya. dia. Jadi sama orang tuh aku tuh nggak suka kayak, oh kalau lupa sih sama gue, gitu. Jadi pernah ada di mall gitu, orang kayak emang, Junot gitu kayak, terus dia meluk kan gitu. Cewek gitu, Junot oh gitu. Fans? Enggak terlalu kayak yang gitu, lu peluk gitu. Aduh gitu. Terus aku langsung my autopilot, langsung ngomong kayak gini. Oh, iya, aduh, nyokap apa kabar gitu. Aku pikir saudara kan, gitu. Gue pikir saudara dong, gitu. Nyokap, oh baik banget. Kamu nanya nyokap. Iya, gitu. Kita terakhir ketemu di mana ya? Nggak pernah kok, baru sekarang. Dia ngomong gitu. Kayak, oh gitu, ya ampun gitu. Iya, gue suka banget ngeliat lo di sini. Oh salah dong, gitu. Semenjak saat itulah aku merasa kayak yang, oh begini loh gitu. Akhirnya aku jadi artis gitu. Nah, Kak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi nih, boleh diminum dulu kali nih, Kak, kopinya. Iya. Ini loh, ini aku yang bikin tadi. Oh, kamu yang bikin? Ini aku yang bikin. Pantes, enak. Belum diminum. Oh, belum diminum. Itu dia, efek dari kamu tuh selalu kayak gitu. Aku belum coba aja udah enak. Aduh, malu. Ini kopi Good Day Cappuccino, rasanya nyatu banget. Wow, beda banget. Coba sebentar. Coba sebentar. See the difference? Gak tahu apa. Lebih manis kalau ngeliat kamu. Aduh, capek. Kak Junot jangan gitu tau, aku malu beneran tau. Oh, ininya udah merah. Kan emang pakai blush on, say. Ininya udah merah, nggak apa-apa. Nah, terus aku pengen bahas hobinya kakak nih. Kakak kan sekarang katanya lagi hobi golf ya. Di mana biasanya tiap kapan? Kemarin lagi golf sama kalau kemarin banget sama Gading, sama... Nah, itu Gadingnya juga sahabat aku. Sama Gading, sama Andika, Usi. Terus biasanya ada swipe up golf, itu ada Luna, Ayu Dewi, ngumpul di situ. Kamu main golf? Aku tuh pengen banget main golf, cuman aku belum bisa. Nggak apa-apa, semua itu pasti bisa. Aku pengen kayak main ke lapangan gitu, kayak vibes-nya enak gitu kan. Ayo. Apalagi olahraga yang sekarang kayak begitu kan lebih safe ya di masa pandemi kayak gini dibandingin kumpul rame-rame gitu. Next, gue bakal golf. Oke, jadi ada artikel nih Kak Junot. Habiskan 14 pacaran, kini Herjunot Ali pilih ta'aruf. Kenapa, Kak? Kayak fotonya agak kurang baik deh di situ, kayak terlalu F-boy banget. Terus udah kayak gitu ininya ta'aruf. Coba cari foto gue yang lebih pakai kopiah atau apa gitu, ada nggak di internet? Kak Junot, berarti itu maksudnya 14 tahun kakak habiskan untuk berpacaran sama orang. Berapa orang dalam 14 tahun itu? 2 orang ya. Berarti sekali pacaran berapa tahun? Bagi 2 ya 7. Lama gila cuy. Iya, kamu paling lama berapa? 6 tahun. Oh bohong. Demi Allah, 6 tahun. Aku dulu pernah pacaran, aku jadi pacaran 6 tahun, 2 tahun gitu. Tapi sidekick-nya banyak. Enggak selama juga. 6 tahun. Ya kalau lagi jomblo banyak, kalau lagi pacaran enggak. Wow, 6 tahun. Iya. Iya. Aku soalnya kalau misalnya udah sekali kayak sama orang pacaran gitu emang agak-agak susah lepasnya sih. Wah, apalagi aku. Jadi mendingan kalau mau main-main aja, kalau mau serius ya harus serius banget kayak gitu. Iya. Kebetulan aku emang suka buang waktu. Jadi Salma tos dulu, aduh. Kebetulan aku emang suka buang-buang waktu. Jadi kalau misalkan ngelihat pacaran tuh udah cocok nih gitu. Ya udah gitu. Nyaman gitu. Dan tiba-tiba dia hilang. Nanti kasih back sound yang sedih aja gitu, buat editor. Tuh, nyaman gitu. Dan tiba-tiba dia hilang. Tiba-tiba nggak jodoh. Gitu. Berarti itu dua-duanya 7 tahun gitu ya. Abis itu putusnya baik-baik. Oh, putusnya sungguh sangat baik-baik. Sangat baik-baik. Biasanya emang kalau kita pacaran lama tuh pasti putus baik-baik ya. Iya. Udah kayak saudara gitu ya. Iya. Karena kan kita udah tahu luar dalam, udah tahu kayak kebiasaannya kayak gimana gitu kan. Jadi putusnya harus baik-baik banget. Dan aku memutuskan untuk aku nggak mau pacaran lagi. Nggak mau pacaran lagi gitu. Jadi langsung aja. Udah, kalau ketemu langsung nikah. Apakah berarti kakak udah jomblo berapa lama nih semenjak putus sama yang terakhir? 3 tahun.
3 tahun. Apakah dalam 3 tahun itu Kak Junot pernah menemukan satu sosok cewek yang kayaknya beda nih, kayak gue bisa nih komit sama orang ini walaupun gak pacaran? Banyak. Sekarang kan banyak banget kan hubungan, kayak maksudnya gini, aku juga kemarin habis putus nih, ada mantan aku. Terus itu juga udah sepertinya kayak udah lumayan serius, hampir nikah segala macam, ternyata putus. Terus sekarang aku ngerasa kayak aduh gue capek banget lagi kalau kayak harus pacaran buang-buang waktu. Kalau pacaran kadang harus ngumbar di sosmed, ntar kalau tahu-taunya putus lagi males malu lagi kayak gitu-gitunya kan. Nah, tapi kayak aku kayak ngerasa di jomblonya ini mungkin gue ada deket sama orang, tapi kayak hubungannya nggak pacaran, nggak ada status, cuman komitmen. Iya. Kak Junot ada kayak begitu? Itu namanya apa? Eksklusif ya? Eksklusif. Aku nggak ngerti nyebutnya apa kayak gitu ya. Apa? Aku juga kayak semacam jalanin dulu aja, tapi gua sama lo aja. Oh, tapi gitu. kita nggak pacaran gitu. Kak Junot ada kayak gitu? Kalau aku nggak bisa kayak gitu. Aku selalu kasih tahu temen aku. Temen ini. Oke, aku bilang gini. Cewek ini maksudnya. Aku single gitu, tapi aku ada yang nemenin gitu. Ngerti kan maksudnya? Maksudnya aku juga ada deket sama cewek lain. Iya, tapi aku selalu bilang sama mereka bahwa kayak gini. Aku bilang kayak posisi aku, state of mind aku lagi ada di sini sekarang. Jadi aku nggak bisa yang namanya, aku nggak bisa janjiin kamu apapun. Oh iya, gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu nyaman bersama aku, kamu silakan bersama aku. Tapi aku lagi kayak gini sekarang, gitu. Tapi kalau misalkan nanti suatu saat aku udah memutuskan kayak, hey yuk nikah yuk gitu di masa dimana keadaan dunia ini udah normal ya. Kalau sekarang kan mau nikah tuh masih uncertain semuanya. Dan aku pengen. Dalam segi apa uncertain? Dalam sisi menurutku saat ini kalau aku mau membangun kehidupan rumah tangga gitu ya, dari sisi jadi gini, kalau misalkan aku pengen ngebawa masuk orang ke dalam kehidupanku, aku tuh pengen semuanya tuh oke. Aku nggak harus mikirin tentang bisnisku gitu ya, dan aku udah tahu kayak 5 sampai 10 tahun ke depan, nggak sampai 10 lah, 5 tahun ke depan lah aku udah settle sama my financial statement. Nah, kalau sekarang tuh kebetulan startup aku, bisnis aku semuanya pada collapse kan. Pada gara-gara pandemi ini, kemarin tuh aku baru buka restoran di Tokyo, habis itu tutup. Terus startup aku yang berbagi kultur juga investmentnya tiba-tiba cabut gitu kan, maksudnya gara-gara pandemi gitu kan. Nah, aku pengen saat semuanya udah settle, aku udah dapat suatu hal yang bisa ngebuat dia ngerasa kayak oke, aku nggak apa-apa nih bawa orang ke dalam kehidupanku, let's get married gitu. Baru aku akan ngomong ke perempuan yang lagi deket ke aku kalau aku udah siap menikah. Tapi itu pasti akan menjadi perempuan yang terpilih kan? Sebenarnya gini, kalau ibaratnya tadi kakak bilang ada beberapa nih yang nemenin aku. Nah, tapi kan untuk mendapatkan satu si perempuan ini yang kayaknya layak untuk diajak serius, itu pasti kan ada standarnya sendiri buat Kak Junot. Iya, yang jelas aku mencari perempuan yang sudah bahagia sama dirinya sendiri. Oh, jadi ibaratnya biar nggak ngerepotin. Iya, karena menurutku aku sering bilang di wawancara, itu adalah sungguh sangat egois buat kamu untuk kamu naruh kebahagiaan kamu sama orang lain. Iya sih. Gitu. Kalau misalkan kamu nanti suatu saat ketemu laki-laki gitu, terus kamu bilang kayak you should make me happy, kamu nggak akan pernah happy. Kenapa? Karena kamu nggak konten sama diri kamu. Akhirnya kamu channeling your insecurity towards him. Kayak yang mau kemana loh? Gitu, lo mau ini ya, lo pasti ketemuan masih ini ya gitu, karena kamu belum konten sama diri kamu. Nah, untuk menemukan seorang perempuan yang emang benar-benar sudah nyaman sama dirinya sendiri itu tuh kayak nyari jarum susah di dalam kumpulan jerami. Gitu. Susah ya? Ya karena sekarang kamu tiap hari ngeliat Instagram kan, di saat kamu tuh ngeliat hal-hal di mana itu it's artificial semuanya. Iya. Iya nggak sih? Artificial semua. Artificial atau semuanya. fake semua. Iya dong. Mana ada sih orang yang perfect semua sih. Iya, aku nyari perempuan yang udah tahu bahwa segala sesuatu yang dia lihat di sosial media itu fake semua. Aku nyari perempuan yang ibaratnya kayak yang udah nggak insecure ngelihat hal-hal kayak begitu gitu. Dan itulah perempuan pilihanku. Gitu. Oke. Tapi berarti selama 3 tahun ini, apakah kakak pernah menemukan perempuan yang seperti itu? Menemukan perempuan yang seperti itu ibaratnya yang udah utuh nih, udah firm gitu ya, dari personality, mental apa semua udah firm. Aku kalau deket sama perempuan itu pasti paling tidak dari 10 kriteria 7 yang ke checklist. Dari 10 kriteria aku, 7 harus udah ke checklist. 7 ke checklist. Kalau enggak, mendingan gak usah deket sekalian. Kalau masih kayak yang aku bagus nggak pakai ini, misalkan kayak gitu. Terus udah kayak gitu, bagus. Tuh kan kamu nggak serius sih, lihat lagi dong gitu kayak aduh.
Enggak. Gitu, kayak sekali, 2 kali, 3 kali ketemu aja. Gitu. Tapi kalau misalkan dia udah dalam tanda kutip udah independent. Independent itu kan banyak, financially independent, udah dia juga udah ngerasa independent, enggak dependent terhadap kehadiran seorang perempuan, seorang laki-laki gitu kan ya. Itu udah checklist terbesar buat diriku. Berarti Kak Junot nggak suka cewek yang needy atau clingy atau suka? Oh, enggak. Nggak suka? Sama sekali enggak. Karena sekarang gini ya, ketika kamu mencari pasangan hidup itu kamu butuh teman. Ya kan, butuh teman di saat susah dan senang. Betul. Nah, di saat senang semua orang pasti mau sama kita gitu. Tapi pada saat aku ngelihat kamu nggak pakai make up misalkan, aku nggak ngelihat kamu dalam kondisi terbaikmu gitu. Di saat aku harus bisa nerima diri kamu harus bisa nerima diri kamu dulu. Nah, kalau aku aja udah bisa nerima diri kamu, tapi kamu nggak bisa nerima diri kamu sendiri, kamu akan ngebuat diriku tuh salah semua gitu. Dan kamu tahu dong, maksudnya kalau kamu lagi PMS, kamu lagi gimana segala macam, ya gitulah. Agak berat pembahasannya. Nggak apa-apa, karena ini interesting buat aku gitu. Karena kadang aku juga merasa aku butuh ngobrol-ngobrol kayak gini, tapi rasanya kalau ngobrol sama gebetan atau ngobrol sama temen tuh kayak nggak bisa aja, nggak pernah nyampe ke conversation semacam ini aja gitu. Kadang aku juga pengen tahu isi pikiran cowok, apa segala macam. Boleh diedit, nanti kita akan ngomong 4 jam, aku punya waktu kalau buat ngomongin ini. Terus berarti apakah mantan pacar kakak yang kemarin pacaran lama banget ini, apakah mereka memiliki karakter yang seperti Kak Junot bilang ini? Oh ya pasti. Atau seiring berjalannya waktu mereka jadi berubah karena emang ya udah namanya orang pacaran lama pasti kan bakal jadi clingy, bakal jadi needy. Ya, pastinya manusia itu kan evolve gitu kan ya. Kayak kalau ditanya gitu, kakeknya Christian Bale itu pernah nanya, Christian Bale pernah nanya sama kakeknya, dia bilang rahasia lu bisa hidup sama nenek sampai akhir hayat tuh apa sih gitu. You know what? Kakeknya ngomong sama dia, lu harus bisa nemenin perkembangan hidupnya pasangan lo sampai dia 15 kali ganti karakter. Lu bisa nggak kayak gitu? Ibaratnya kamu bisa nggak kayak gitu? Susah sih. Nah, karena itu konsep mencintai buat orang-orang itu terkadang kalau menurutku rada-rada keliru. Mereka dikit-dikit bilang I love you gitu kan. Dikit-dikit aku sama kamu gitu baru sebulan, 2 bulan, wah kamu seneng banget gitu sama aku. I love you gitu kan. Jadi pengen korek lagi terus Kak. Terus dia kayak gitu, kayak aku misalkan bilang sama kamu dengan segala agenda yang aku punya lah. Misalkan gini lah, most of cowok gitu ya. Most of cowok, including me. Tadi ada salah satu kru bilang, ya kayak ada makeup artist yang bilang kayak aku nonton Mas di interviewnya Daniel gitu. Aduh bagus banget gini. Aku selalu bilang gitu, kamu jangan pernah percaya kata-kata cowok. Itu biasanya tuh kayak most of. Apalagi cowok yang pinter ngomong, itu udah kayak Kak Junot. Itu udah tapi udah bullshit semua. Tapi sebenarnya is okay karena kayak ada beberapa yang emang make sense juga. Yang make gini, kalau kamu udah sekarang gini, kamu bisa ngelihat gimana orang honest atau enggak sama kamu itu susah. Aku bisa ngomong segala sesuatu yang ngebuat kamu aduh nih cowok gila ya kayaknya gini banget. Aku bisa cinta sama kamu 2 tahun lagi nggak? Aku bisa ngomong hal yang sama ke kamu 10 tahun lagi nggak? Itu kan susah. Ngerti kan? Itu kan susah gitu. Aku bisa ngomong hal apapun sekarang sama kamu, tapi 20 tahun lagi aku belum tentu bisa ngomong hal ini ke kamu. Nah, konsep cinta itu terkadang tuh diucapkan laki-laki, karena aku dari laki-laki. Most of to get you in bed. Misalkan kayak, oh, I love you honey, gitu. Let's do it. You know. Let's do it. Apapun agendanya ya. Apakah aku ingin benar mendapatkan hati kamu secara tulus, ataukah I just wanna get you in bed, gitu segala macam. Tapi kata-kata love itu sendiri diucapkan terlalu cepat sama manusia dan terkadang itu it's a false alarm, gitu loh. Kayak ibaratnya kamu ngomong cinta, kamu tahu nggak arti kata cinta itu apa? Nah, itu sakral loh. Iya, I know. Cinta terlalu cepat diucapkan mostly sama orang-orang entah cewek ataupun cowok di sini ya. Aku juga merasakan seperti itu. Apalagi malah aku ngerasa tuh yang malah orangnya cetek, malah gampang ngomong, yang ngerti gak sih? Konsep cinta for most of people itu tuh ngomongin masalah gini nih. Aku cinta kamu, I love you. Itu diucapkan tuh seperti kayak because you fulfill my need at that time.
kamu lagi kecintaannya nih sama aku kasih kamu bunga, kita baru sebulan, 2 bulan, ibaratnya kamu baca buku. Buku itu punya cover yang bagus, udah pasti. Kenapa? Kalau covernya aja nggak bagus, kamu kan nggak pengen dong, ya kan? Dan kalau kamu baca kata pengantar, itu selalu indah. Kata pengantar mana ada yang jelek, ya kan? Kayak yang, oh terima kasih untuk gitu. Kamu baca halaman per halaman mulai kelihatan kan gitu, oh dia ada draggingnya nih di sini gitu segala macam. It's a metaphor gitu ya, baca buku kayak cinta. Nah, fulfill my need at that time gitu. Kayak kamu lagi kecintaan ya sama aku, kamu akan cepet tuh ngomong kayak I love you, itu pasti. I love you, gitu. Itu sampah banget. Itu laki, aduh, aku tuh pengen deh ngomong ke cewek-cewek jangan terjebak sama laki-laki yang kayak gitu. Itu laki-laki udah buaya, katro lagi buayanya. Tapi udah buaya katro lagi. Kalau buayanya classy itu masih ya udah deh nggak apa-apa gitu. At least gue jatuh ke pelukan buaya classy gitu. Ini udah buaya katro lagi. Tapi do you believe in love? No. At all? No. I don't believe in love. I don't believe in love. Love itu, kamu baru tahu love itu apa saat kamu udah nggak tahu lagi arti kata mencinta dan kamu memilih untuk terus mencintai. That's a true love. Gimana? Nih, saat kamu udah nggak punya alasan untuk mencintai lagi orang itu. Oh, udah nggak punya alasan lagi. Tapi kamu tetap memilih untuk terus mencintai dia. That's a true love. Oh, berarti seandainya kayak udah misalnya disakitin berkali-kali gitu-gitu. Kamu udah nggak punya alasan lagi. Udah nggak punya alasan lagi. Love is fading. Kayak misalkan kamu nih, kamu sama, let's say sama suami kamu, sama cowok. Kamu paling ngefans sama siapa di luar negeri? Paling ngefans sama siapa? Anggap aja Herjunot Ali. Anggap aja aku. Misalkan, jangan aku lah. Zayn Malik lah misalkan. Kamu ngefans banget sama Zayn Malik. Oh my God gitu. Gue cinta pada pandangan pertama gitu. Was it love? Or was it lust? Lust sih. Udah pasti kan? Yeah. Tapi kan banyak orang bilang kayak, wah this is love, tau gak sih lo? Oke, Zayn Malik lagi keren-kerennya, lagi ganteng-gantengnya gitu. Tungguin aja 20 tahun lagi. Tungguinnya 30 tahun lagi dia udah mulai kayak, ih kok WhatsApp-nya banyak ya perkumpulan putri-putri gitu kan ibaratnya gitu di saat kamu udah nggak punya itu semua buat dia dan kamu memilih untuk terus mencintai dia sehari demi sehari, that's a true love. Mampu nggak kamu untuk seperti itu? Makanya kayak aku bilang 15 kali ganti karakter, kamu mampu nggak nemenin dia untuk 15 kali ganti karakter? Susah loh. Susah. Impossible itu kayak That's a true love. Nah, 1:1000. aku udah pernah tahu arti kata mencinta. Karena aku udah pernah menemani orang di mana saat, oh beda ya dari bulan pertama, oh beda ya di tahun ini, oh beda ya di tahun itu. Aku udah pernah lihat jeleknya dia, aku udah pernah nggak cinta sama dia, tapi tetap menjalani tapi itu. aku tetap terus menjalani itu. That's love. Makanya 7 tahun, 14 tahun, 14 dibagi 2. Tapi kalau gitu berarti reason kakak apa? Berarti apakah kakak menjalani, kakak kan berarti nggak believe in love. Tapi pas kemarin pacaran 7 tahun, pas ada di dalam hubungan itu, tetap. That's your ego, itu alarm, it's my false alarm. Ketika aku di reject misalkan, oh my God, gue harus buktiin kalau misalkan gue yang terbaik buat dia. Gitu loh. Oh my God, gue nggak diterima sama circle-nya dia. Was it at family? Kayak apakah itu dari circle pertemanannya yang nggak percaya bahwa aku tuh bisa ibaratnya setia sama dia, misalkan kayak gitu. Itu ego aku yang ngebuat diriku tuh ngerasa kayak gue harus membuktikan sesuatu. Gue harus membuktikan sesuatu. Gitu. Tapi ketika lu udah sadar, akhirnya lu ikhlas. Kalau kamu tanya, aku sekarang, aku tuh udah nggak terintimidasi sama hal apapun di dunia ini. Kamu misalkan mau katain aku apa? Misalkan kayak yang, 35 nggak laku-laku lo, iya memang. Atau apapun, misalkan kayak, lo begini, lo begitu, lo begini, begitu. Memang. Gitu, aku udah nggak terintimidasi sama hal apapun. Why? Karena aku udah ikhlas. Kamu tahu kenapa aku ikhlas? Kenapa? Banyak-banyak aja sakit hati. Iya, tapi iya, bener sih. Ibaratnya itu sakit hati itu luas loh. Sakit hati itu nggak cuman kayak kamu disakitin juga, sama pacar kamu. Iya, kamu direndahin sama orang. Pekerjaan kamu yang kamu harapkan di reject. Itu sakit hati. Iya. Ngebuat kamu jadi ikhlas dan semakin kamu. Kenapa aku suka golf? Golf itu ada yang namanya handicap.
handicap kamu berapa? Handicap gue 18, handicap kamu 30. Golf itu adalah suatu representasi olahraga yang paling bisa mencerminkan kehidupan kamu. Maka itu kamu golf sama aku makanya. Bisa ya? Masuk Vego. Di golf itu ada yang namanya handicap gitu ya. Handicap 18, handicap 20, 30 gitu segala macam. Nah, handicap itu adalah cacat. Cacatnya kamu gitu kan. Semakin kamu bisa terima cacatnya kamu, semakin gampang kamu untuk berkembang. Jadi kalau misalkan kayak ada orang baru main golf sebulan, tapi pengen langsung kayak Tiger Woods, how come? Ini adalah olahraga proses yang kamu nggak bisa cheat. Mau kamu punya duit berapa, mau kamu sewa pelatih paling mahal di dunia ini, kamu bilang kayak yang, gue sebulan mau langsung jago banget. Cannot. Ada orang yang marah-marah main golf, kayak yang nonjok, jackpot gitu. Kayak yang, lu ngarep apa? Aku selalu bilang, ini bukannya gimana ya, aku tuh pede untuk bilang kayak yang, semua orang tuh rebutan loh pengen pairing sama gue gitu. Kayak pengen satu flight tuh kayak bareng lah gitu loh, kayak sama Junot dong gitu. Karena aku suka ngebuat orang lain feel special. Aku bisa ibaratnya ngebuat orang tuh kayak utilize their thing gitu. Kayak ngedorong untuk bisa ngeluarin kemampuan terbaik ya. Kenapa? Karena aku selalu encourage mereka untuk kayak yang, lo baru main golf gitu. Lo terima handicap lo. Karena itu cacat lo. Percuma lo mau main kayak marah-marah kayak gimana. Karena golf itu tuh adalah olahraga yang seunik itu, bahwa kalau kamu sakit hati, stick kamu bisa rasa. Nggak kepukul bolanya nanti. Makanya kamu main golf sama aku. Balik lagi, masuk lagi. Ya, tapi bener, aku emang mau golf udah gampang ntar sama Kaluna sama Gading juga. Kamu kalau misalkan kamu nggak benar, stick kamu bisa rasa, bolanya nggak bakal kepukul. Nah, masuk ke area kehidupan yang aku bilang, ketika kamu udah terima handicap kamu, ketika kamu udah terima flaws kamu, makin cepat kamu berkembang. Makanya aku bilang, gimana caranya buat ikhlas? Banyak-banyaknya sakit hati. Bener sih, tapi aku ngerti maksudnya. Wow. Tepuk tangan dulu buat Kak Junot. Sini kru semua dari tadi ngeliatin udah kayak, iya juga sih, iya juga daripada kayak gitu. Banyak sakit hati lo ya. Kasian. Nah, Kak, ini nih mau nanya, kan kemarin-kemarin sempet rame tuh bahas cowok yang selalu minta dibayarin kalau lagi jalan sama ceweknya. Menurut Kak Junot salah nggak sih kalau pas jalan cowoknya yang minta bayarin? Kalau menurut aku sih... Oke, Anya dulu kasih pandangan. Sebenarnya aku juga kadang tuh suka nggak enak gitu kalau mengangkat isu atau masalah seseorang ke entah ke sosmed aku atau entah untuk ke konten yang aku bawain. Apalagi kayak misalnya masalahnya serius gitu kan. Nah, cuman ya udah. Tapi Kak Junot tahu nggak sih tentang ini kemarin? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Sama sekali. Sebenarnya sih kalau menurut aku tuh hubungan tuh take and give ya. Yeah. Cuman kalau misalnya aku kadang tahu nih cowok tuh sebenarnya mampu tapi nggak mau effort atau nggak mau bayar tapi sudah mampu, aku sebel aja, ngerti gak sih? Kayak, maksudnya kayak ibaratnya gue tahu lo mampu, tapi lo nggak mau, terus lo malah minta sama gue. Maksudnya itu aku kayak agak-agak sebel aja, kayak kenapa sih harus kayak gitu, kenapa sih kayak pelit, kenapa sih kayak gitu loh. Ada gitunya kalau aku. Oke. Kalau udah cukup? Oke. Kalau menurutku tergantung dari perempuannya. Yeah. Kalau menurutku selalu kayak gini. Ada kalau di luar negeri itu di dalam rumah tangga aja terkadang mereka tuh punya cara itu loh. Kayak cewek sama cowoknya ya gimana caranya lu buat ngidupin keluarga ini bareng-bareng. Cewek itu punya pandangan. Ada cewek yang kayak emansipasi wanita dong. Kayak yang gue nggak mau dianggap bahwa kayak cowok itu yang kerja, cewek itu cuma nyuci piring. Ketika perempuannya sah-sah aja ngelihat cowok kayak begitu, I think it's okay. Apalagi ada loh perempuan yang sekecintaan itu sama cowoknya. Yang iya ada aja. Ada ya Kak Gali ya? Mana ada. Andi? Ada Banyak, kan? mana? Ada. Ada ya? Ada gitu. banget. Cewek yang sekecintaan itu sama cowoknya, dan kita nggak bisa punya judgment terhadap bagaimana cara orang menjalankan relationship-nya. Kalau aku nggak bisa kasih tahu bahwa kayak ke seorang perempuan atau laki-laki yang lo lakukan itu salah. Nggak ada yang salah dalam relationship. Lo mau apa enggak ngejalanin itu? Ya, itu tergantung kesepakatan mereka juga. Iya, kalau menurut aku sih aku nggak ada masalah. But for me, aku adalah orang yang kayak jangankan bayar bill.
manajerku, seluruh timku, itu aku ajarin a simple manner, simple ethic. Kalau misalkan lo masuk ruangan, pintu kebuka gitu ya, lo abis buka pintu, lo lihat orang di belakang lo. Ada yang mau masuk atau enggak? Kalau ada yang masuk, lo tahan pintunya. It's a simple manner gitu. Jangankan diriku ngajak misalkan kamu dinner, itu udah, it's automatic lah, udah pasti laki-laki yang bayar. But it's my ethic, it's my code. Gitu kan, tapi aku nggak bisa samakan sama semua orang gitu. And the very wrong thing in life is like you expect someone else to think the way you do. Iya. Dan itu adalah hal yang bermasalah di dunia ini. Emang. Makanya aku nggak mau ngejudge apapun tentang itu. Tepuk tangan lagi, ini lama-lama mirip Mario Teguh nih, jadi Junot Teguh, Golden Ways dari tadi, ya Allah. Ya, gitu. Nah, balik lagi nih ke artikel yang tadi. Sekarang katanya Kak Junot kan lebih memilih ta'aruf. Ada ketakutan nggak Kak kalau nanti saat berumah tangga ternyata banyak perbedaan? Gimana Kak Junot menanggapi kalau hal itu terjadi? Nah, jadi pertama tuh kayak gini. Kenapa aku nggak mau lagi pacaran? Gitu. Kenapa aku nggak mau lagi berkomitmen sama hal-hal yang menurut aku fugazi? Fugazi itu kayak fata morgana gitu loh. Karena ketika kita pacaran tuh kan kita ngurusin banyak maunya perempuan ya, gitu. Yang pada akhirnya aku pernah ngomong, it's a downgrade your intellectuality, gitu. Kayak gimana ya? Kalau pacaran kan gitu ya, hal-hal simple dibuat ribet, gitu loh. Kayak yang seperti gini deh, misalkan kamu pengen pakai baju ini, gitu. Baju ini, kayak yang aku bagus nggak pakai baju ini? Bagus saya, cantik. Tuh kan kamu nggak serius. Aku nanya, iya cantik. Kamu pengen pakai baju apa? Kamu gitu deh, kamu tuh nggak pernah serius kalau misalkan aku nanya apa. Oke. Iya kan? Nah, hal-hal kayak begitu kan kayak, ngerti nggak? Kayak apa sih gitu, kayak ini nggak harus ribut sebenarnya gitu. Nah, tapi ketika kita ngurusin banyak maunya istri kita, itu adalah suatu hal yang emang udah kita komitmenkan. Ada suatu tanggung jawab yang sudah kita janjikan sama Tuhan. Untuk kayak yang gue urus deh lo. Lo mau sakit, lo mau gendut, mau lo lagi jerawatan, mau lo lagi nggak dalam kondisi terbaik lo, aku selalu bilang gini, jeleknya aja gue harus dia terima, gitu. Kan nggak banyak tuh orang yang berpikir bahwa ketika nikah jeleknya itu orang, lo bisa terima atau enggak. Ya kayak sekarang kan kamu berada dalam kondisi terbaik kamu make up, kamu lagi dalam kondisi baik. Ada hari dong dimana kamu nggak mau make up, ya nggak sih? Ada hari dimana kamu lagi pengen makan banyak aja. Ada hari dimana kamu nggak mau ngejaga badan kamu. Nah orang itu bisa terima kamu apa adanya nggak? Di saat kamu lagi seperti itu. Oke. Itu susah. Nyari yang kayak gitu tuh susah. Nah ketika ta'aruf, ketika aku mau mencoba untuk menjadikan perempuan itu calon istriku, ada suatu hal yang aku harus setujui dulu secara visi misi. Bahwa kayak, kita nggak akan cinta-cintaan ya, tapi kita akan mencoba untuk terus mencintai day by day. Gitu. Kita akan pelajari diri kita sama-sama masing-masing. Karena maksudnya yang gue harapin bukan pasangan hidup, tapi teman hidup. Sampai akhirnya kita dipisahkan sama Tuhan. Nah itu bener banget, itu teman hidup itu paling penting. Right? Kayak daripada lover, mendingan teman hidup. Nggak ada, cinta itu hilang. Beneran deh, cinta itu hilang. Kayak misalkan gini, apa yang kamu rasa sama aku pada saat sekarang, itu akan berbeda nggak usah 25 tahun lah, it's bullshit. 2 tahun lagi aja, emang sama, belum tentu gitu. Itu tuh susah untuk bisa punya kayak begitu. Makanya aku bilang, saat lu tetap berusaha mencintai, saat lu udah nggak punya lagi rasa cinta itu, that's a true love. Itu karena kamu pengen terus mencintai dia day by day. Nah, visi dari perempuan yang harus aku nikahi dan ketika dia setuju bahwa oke, kita nikah karena gue cinta sama Tuhan gue, baru aku akan nikahin dia. Kenapa? Karena cinta manusia itu bakalan habis, tapi cinta kita sama Tuhan itu nggak akan habis. Ketika lo mencintai Tuhan lo punya higher purpose. Kenapa akhirnya lo mau nikah? Yeah. Gitu kan? Nah kalau misalkan lo cuma cinta sama gue, habis bos. Seandainya tiba-tiba Kak Junotnya berubah, cinta itu bisa hilang gitu, kayak gitu. Hilang, tapi ketika kamu menjanjikan diri, makanya kayak ijab kabul itu kan kamu ngomong sama Tuhan sebenarnya kan, kayak gue berusaha akan menghidupi dia, gue akan berusaha untuk menjaga dia, ibaratnya kan kayak begitu kan, kayak di Kristen atau di agama manapun kan ada suatu janji yang lo udah janjikan sama Tuhan untuk menjaga pasangan lo, ya kan, gitu. Nah makanya
perempuan yang suatu saat nanti aku nikahi itu sudah harus punya higher purpose dulu, gitu. Bukan karena dia cinta sama aku. Kalau dia cinta sama aku doang, no, forget about it. Gitu, bakal hilang kok. Apa yang aku display di sini, ini semuanya fair way. Kayak berapa lama sih kamu cantik? Coba, berapa lama sih kamu punya tubuh yang bagus? Berapa lama kamu udah punya anak? Kamu nanti gimana, laki-laki juga gitu, udah tua perutnya bakal gendut, wrinkles-nya bakal ada gitu. Kalau kamu suka sama apa yang aku punya saat ini, kamu harus pikirin 10-20 tahun lagi itu bakal berubah semuanya. Iya betul. Nah, dari pengalaman berpacaran nih Kak, pelajaran apa sih yang bisa diambil? Hal-hal yang jangan sampai keulang lagi misalnya dalam 7 tahun kemarin. Oke. Pelajaran apa yang bisa diambil? Hal-hal yang paling gampang untuk diambil itu adalah gini, kalau aku mencoba ngelihat pengalaman aku ke diri aku sendiri ya. Soalnya kalau misalkan aku ngomong dari angle orang lain, aku takutnya kayak jadi aku ngomongin orang gitu kan ya. Kalau dari diriku adalah, aku semakin mengenal diriku untuk ternyata menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin itu jauh lebih susah. Gitu, jauh, sungguh sangat susah. Aku bukanlah pemimpin yang cukup baik. Aku selalu melihat ke diriku. Gitu. Jadi ketika aku punya sesuatu hal yang kegagalan, mungkin aku belum begitu sabar gitu untuk menemani perkembangan perubahan dari pasanganku. Dan apa yang harus aku lakukan ke depan adalah aku harus jauh lebih sabar lagi, aku harus jauh lebih merasa bisa menemani perubahan-perubahannya manusia gitu. Karena it's so impossible to change people. Itu yang aku naif dulu. Ketika aku kayak, kita udah beda nih, tenang, gue bisa ngubah lo nanti. Aduh, itu gak bakal bisa, bos. Itu juga serius salah satu deh. Pemikiran yang sangat salah. Aku juga selalu berpikir itu. Udah. Kita nggak akan pernah bisa. Lo nggak akan pernah bisa rubah orang. Gini ya, 3 best attorney, divorce attorney-nya New York itu bilang bahwa gimana caranya punya kehidupan pernikahan yang langgeng. Oke, ini 3 pengacara perceraian terbaik di New York. Mereka bilang, ya, itu ada kok di YouTube. Samakan semuanya. Perbedaan yang indah itu tuh cuman ada di kata-kata indah doang. Kayak perbedaan itu indah guys, no it's not. Ribet deh. Oh ribet, udah. Kalau lu udah beda, lu berharap gue bisa ngubah lu nanti. Gini deh, kamu ngobrol berapa lama sama aku? Sejam lebih. Oh udah sejam lebih? Gak berasa. Gak kerasa ya? Terus? Aku oke nggak ngomongnya? Oke. Public speakingnya bagus ya? Bagus ya. Aku gimana kalau misalkan ngasih insight? Oke kan ya, aku jago kan ibaratnya, that's my thing. Aku bisa nih, kayak yang ibaratnya, I can simplify genius into masses. Aku bisa simplifying sesuatu yang rumit ke dalam hal yang mudah diterima sama kamu, benar nggak? Iya. Iya, at that point gitu. Aku dengan apa yang aku bisa, aku tuh ngerasa kayak yang, gue bisa deh nge-brainwash lo, gue bisa ngubah lo jadi orang yang beda. Brainwash, oke. Iya kan, gue bisa ngubah lo jadi orang yang beda, but no it's not. Nggak kayak gitu. Kamu nggak akan pernah bisa ubah yang namanya nature. Nature seseorang itu udah, dia terlahir seperti itu, kamu harus accept. Oke. Nah, apa yang aku terima dalam pengalamanku kemarin selama 7 tahun adalah aku harus bisa legowo dan ikhlas untuk menerima apa adanya pasanganku. Itu sih. Untuk next relationship-nya. Untuk next relationship-nya. Tepuk tangan dulu sebelum kita move ke topik selanjutnya, karena dari tadi kita udah ngomongin tentang cinta terus ya. Lumayan agak berat sebenarnya, tapi ini seru banget dan gue yakin banget teman-teman yang nonton juga ini pasti kayak terpana sama omongan-omongannya Kak Junot ya. Karena apapun yang dia obrolin sama dia itu logik, dan gue selalu tertarik sama obrolan yang emang logik gitu. Oke. Nah, next ini Kak, bahas film atau aktor. Ya. Nah, aku dapat info katanya kakak selalu merasa acting kakak jelek. Hah, masa sih? Yeah. Dan bahkan suka nggak nonton hasil dari semua film kakak. Emang iya Kak, kenapa? Ih, gue juga kadang suka nggak ngeliat playback lagi kalau main film. Gue malu ngeliat muka gue sendiri gitu, kayak apa dah gue gitu. Aku juga Kayaknya aku ngerasa gini, aku tuh orangnya sungguh sangat kritikal dan aku nggak pernah pede untuk ngomong diriku adalah seorang aktor. Aku tetap menghargai, don't get me wrong, aku tetap menghargai apa yang pernah aku terima. Aku jadi pemain film A, B, C, D, film ini. Aku dapat penghargaan A, B, C, D. Itu aku hargai banget. Tapi aku ngelihat ini ke dalam diriku gitu.
my acting was so bad and suck big time gitu. Kalau aku ngelihat diriku gitu, aku gitu kayak manajer aku misalkan mau nonton film aku lagi gitu di Netflix gitu. Aku selalu kayak lu bisa nonton di rumah aja nggak gitu. Dan percaya atau enggak? Tapi pasti nonton hasilnya atau enggak? Kalau Pas memang premier. nggak premier, kalau nggak premier nggak nonton. Pas premier aku nonton. Iya, kalau tapi sekali sekarang kan aja. nggak ada premier kan? Iya. Nggak ada. Udah nggak nonton gitu. Nggak nonton. Nggak akan. Aku cuma bisa nonton filmku sekali aja. Karena semakin kamu lihat, semakin kamu tahu salahnya di mana. Betul nggak? Betul nggak? Tapi bukannya kalau makin kita lihat kita bisa perbaikin, maksudnya ke depannya kayak oh gue tuh ternyata salah sini atau emang kayak merasa kayak aku tahu salahku di mana, aku belajar dari situ cukup sekali aja dan abis itu ya udah gitu. Whatever we get through. Nah, Kak, punya target khusus nggak nih untuk karir Kakak sebagai aktor ke depannya? Aku punya target khusus atau enggak, aku pengen main film yang sesuai sama hati aku aja. Terus udah kayak gitu, aku pengen main di film-film yang kayak challenging. Tapi kayak so far nih karakter favorit Kakak apa yang pernah Kakak main? Aku sebenarnya yang aku lepas banget itu main realita cinta rock and roll. Why? Karena film realita cinta rock and roll tuh kayak adalah suatu film yang sungguh sangat provokatif. Ya kayak Anya tadi bilang, semua orang rambutnya jadi kayak gitu. Semua orang tuh langsung pakai celana cucut rombek-rombek. Itu big hit gitu loh, kayak influence banyak banget orang di usianya. Di usia. Gitu. Dan cowok tuh respect banget sama itu film. Emang, ya kan? cowok banyak banget yang mengidolakan itu, nggak sekedar cewek, tapi aku malah ngeliatnya cowok tuh patokan keren gua tuh segitu. Gitu loh. Jadi Dan aku seneng ketika, let me rephrase. Aku seneng ketika aku punya fans cowok gitu. Kenapa? Karena kalau cewek suka sama cowok itu biasa aja gitu. Tapi kalau cowok, kan, because that's what they do gitu kan ya. Lu karena lu ada di majalah gitu kan, lu begini gitu segala macam. Oh cakep banget gitu kan. Tapi kalau cowok ngefans sama Tapi cowok, kalau cowok suka sama something cowok, itu yang lo beli ego mereka. Iya dong, yang lo beli kayak yang ngapain gue ngefans sama dia gitu kan, yang gue keren gitu kan. Tapi kalau misalkan udah kayak gini nih, Bang Junot, sorry bang, boleh minta foto ya? Itu tuh it's a something for me, gitu loh kayak, bang bisa minta foto ya bang, gitu. Kayak yang, oh iya thank you bang, lo keren banget di sini. Thank you. Yang kedua 5 cm. 5 cm itu adalah satu film yang menurut aku perkenalan diriku dengan dunia pop culture. Semua orang jadi anak gunung gitu loh. Tiba-tiba kayak gue pengen deh naik gunung gitu kan. Iya, gue tahu banget masa-masa itu tuh zaman-zaman aku kuliah. Tiba-tiba temen aku kayak pada kemana Ranukumbolo. Pada ke situ. Jadi kayak ya udah jadi hype aja gitu anak gunung pada masa itu. Dan jadi setiap orang tuh pengen jadi Zafran pada saat itu gitu loh, pengen jadi Kahlil Zafran pada saat itu. Dan film yang bagus itu kan sebenarnya film yang provokatif gitu kan ya, begitu kamu nonton kamu pengen kayak begitu, iya kan. Dan 5 cm itu salah satu film yang mewakili generasi banget. Tapi kalau kamu tanya puncak kepuasan aku adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kenapa? Gitu. Karena itu film dimana aku bisa membuktikan diri aku bukanlah hanya aktor putih bisa ngomong. Gitu loh. Aktor putih bisa ngomong. Susah untuk nge-switch persona kamu untuk bisa jadi sesuatu yang dianggap orang serius gitu. Karena maksudnya balik lagi gitu. It's my journey. I have to accept myself. Kayak aku tuh berusaha banget pengen jadi orang lain zaman dulu. Kayak wah gimana ya cara gue tuh biar orang tuh nganggap gue serius. Dulu sempet berarti kayak gitu? Sempet banget. Siapa sih yang survive dari kebutuhan untuk fit in? Kayaknya nggak ada deh. Ya nggak sih? Kayak semua orang di sini tuh pengen diterima sama orang lain, ya nggak sih? Iya kan, pengen dianggap, pengen lo kayak, ih keren lo dia gitu kan. Aku tuh pengen banget dianggap jadi aktor yang serius gitu loh, aktor serius gitu loh. Karena peran-peran aku tuh cuman kayak, oh ya jadi anak Jakarta, jadi ini begitu segala macam. Kayak ini anak pop banget lah gitu loh. Sampai akhirnya aku menerima diriku bahwa kayak nggak bisa gitu loh. Kayak gini deh, kamu ngelihat aku, just be honest gitu ya. Kamu nggak ngelihat muka aku tuh kayak, ih gila nih orang cowok banget deh. Nggak gitu kan. Kamu ngelihat aku, apa sih cowok-cowok
apa sih boyish gitu lah, pretty boy yang Pretty kayaknya. boy. Nggak, soalnya kalau misalkan nggak sih? Dan itu sulit sekali buat aku menerima diriku untuk kayak yang enggak ya, orang tuh nggak bakal nganggap gue sebagai aktor serius gitu loh. Itu susah banget. Dan di Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, aku bisa dalam tanda kutip membuktikan diriku I'm not just an orang putih bisa ngomong. Dan akhirnya aku dapat apresiasi dari insan perfilman. Kebetulan aku dapat banyak penghargaan di situ dan semua penghargaan oke, aku menang pada tahun itu, pada tahun 2014 gitu. Oke. Gitu. Itu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk gitu. Tepuk tangan lagi. Nah guys, sekarang aku mau ajak Kak Junot main game seputar pengetahuan di bidang film. Apakah aktor film tahu betul soal perfilman? Waduh. Kita akan buktikan. Iya. Tapi biar makin semangat main gamenya, kita minum Good Day Cappuccino. Oke dong, boleh dong. Dari tadi kan aus, kita ngoceh mulu. Aus. Ngoceh parah kita. Wah, tetap beda ya. Minumnya kalau nggak ngelihat kamu tuh beda loh. Kopi Good Day Cappuccino makin diseruput makin enak loh. Coko granulnya meleleh di mulut. Enak banget guys. Apalagi sambil ngobrol sama Kak Junot gini. Jadi makin nyatu suasananya. Nah, kita bakal main game Iya. adu wawasan. Iya. Saatnya main game adu wawasan. Nah, jadi rulesnya gini guys. Iya. Aku sama Kak Junot bakal adu wawasan seputar film. Secara rebutan harus menjawab pertanyaan yang sudah disebutkan clue-nya. Peserta dengan skor terendah akan ada punishment, yaitu harus makan sesuatu yang udah disiapkan. Ini seputar film, gue kayak juga nggak tahu banyak. Gue nggak tahu sih. Sama aku juga. Nggak apa-apa, kita makan apa yang harus kita makan nanti. Oke, kita mulai. Ya. Hah? Apa-apaan ini? Itu kayaknya bukan ngetes pengetahuan, itu Ngetes kesabaran gak sih Kak? ilmu nujum jatuhnya, kayak baca mata batin. Aduh, kesel banget. Dia adalah aktor Indonesia. 12 Februari 1983. Sebelum menjadi aktor Tet. pernah menjadi Tet. Silakan. Iko Uwais. Oke, Iko Uwais. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah Kan. Sebutkan judul film dari poster berikut ini. Oke. Gue kalah sih fix sama Kak Junot nih mah. Gue lemot gila. Tet. ya, silakan. Marina. Marina. Ted, yang ngebunuh itu kan. Aduh, bukan Marina si pembunuh bayaran. Bukan. Oke, Nobis. Gue tahu tapi gue pernah nonton tapi gue lupa. Marlina si Oh pembunuh ya dapat Marlina, babak. iya ampun. ya Allah. Iya, kalau aku bilangnya Marina ya. Iya. Gila, pantai. Tet. Oke, belum. Gue burem lagi. Sebel deh. Apakah genre film berikut? Tet. Horor komedi. Udah. Itu benar, horor. Tapi udah, pasti horornya dapet. Udah, genre film tersebut. Tuh kan, horor. Gue kenal tuh wig-nya. Aku adalah sutradara film Indonesia, pernah menggarap film yang dibintangi oleh Reza Rahadian. Yang terbaru aku menyutradarai film Sri Asih. Siapakah aku? Tet. Upi. Mbak Upi Avianto, yes. Mbak Upi Avianto, shout out. Itu yang director film aku yang Realita Cinta. Oh gitu. Mbak Upi Avianto. Wow. Sebutkan 2 lokasi film Sidul Anak Sekolahan The Movie. Silahkan jawab pemenang. Tet. The movie ya. Wow. Lu tet duluan aja lu. Nggak, soalnya ada Cinere Gandul. Aku pikir yang itu Cinere Gandul. Nggak tahu. Wow. Semarang. Iseng-iseng berhadiah doang sih gue. Iya, Ya, kenapa gue Nobis. Semarang ya? Sotoy gila. Ya udah nggak apa-apa. Sebutkan judul film dari soundtrack berikut ini. Wait. Aku kayak pernah denger sih.
Bentar, terus. Aduh, apa ya? Kita mundur ya. Ya. Film atau series? Clue. Luar apa dalam? Clue. Pemain film? Hah? Sherina? Tetot. Ya itulah pasti yang waktu filmnya kecil. Tulangan Tulangan Sherina, Sherina ya tuh ampun. kan. Kenapa gak bisa jawab ya? Di film Ada Apa Dengan Cinta 1, geng cinta mempunyai teman pria satu sekolah yang berkarakter khas, berkacamata dan jatuh cinta pada sosok Milly. Tokoh tersebut diperankan apik oleh Denis Adiswara. Siapakah nama tokoh tersebut? Tet. Tanya aja. Ya percuma aku juga jawab kalah. Enggak, kamu. Mamet. Bener jawabannya. Betul. Tetep tapi jumlahnya banyakan Kak Junot ya kan. Makanan apa lagi sih? Oke guys, jadi karena aku kalah, jadi aku harus makan ini. Bentuknya sih emang cantik, tapi kita nggak tahu dalamnya apakah itu baik atau tidak buat kita. Begitulah hidup. Silakan Itu dia. dipilihin Kak. Aku pilih yang warna merah aja buat. Tadi kan udah. Jadi tadi guys aku udah kayak penasaran gitu kan, terus kayak aku jilat kok pedes banget ya kayak geprek. Coba ya, gue takut deh. Jahat nih. Enak? Pedes banget gak bohong. Demi Allah. Apa? Demi Allah pedes banget. Masa sih? Kayaknya beda deh. Coba. Kayaknya tiap ini beda kan? Gak pedes kan? Yang itu gak pedes. Pedes banget. Bener. Bohong ah. Wallahi pedes banget. Masya Allah. Iya kan? Enak. Gak enak. Oke guys, seru banget ngobrol sama Kak Junot. Banyak banget dikasih kayak pelajaran, penjelasan, pencerahan. Pokoknya thanks banget Kak Junot udah datang ke sini. Sama-sama. Pleasure was mine. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Moga-moga kita bisa golf bareng next time. Mudah-mudahan. Iya, tapi beneran ya. Beneran Iya. nggak? Beneran. Ya udah. Oke. Boleh kalau gitu. Siap. Dan aku mau ngucapin juga makasih buat Good Day, kopi Good Day Cappuccino yang udah nemenin kita di sini. Nah, buat kalian yang dari tadi mupeng dan belum pernah coba, harus cobain. Karena cuma kopi Good Day Cappuccino yang rasanya nyatu. Jangan lupa juga kalian semua buat nonton terus tanya di channel Wow Entertainment. Jangan lupa juga like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Jadi kalau misalnya besok-besok ada video baru bisa langsung dilihat. Bye-bye semuanya. Muah, love you. Muah, muah, muah. Tanya, tawa, canda. Anya.